Habib, kalau tidak cari nafkah selama masa wabah, apa termasuk lalai dalam kewajiban mencari nafkah, Habib? Ya, mencari nafkah itu kan hukumnya wajib ya, kewajiban. Sekarang kewajiban itu kalau seumpama dia sudah berusaha, ya sudah berusaha, tapi usaha itu menjadi terabaikan dikarenakan ada sebuah larangan. Ketika ada sebuah larangan, maka tempat kerjanya itu sudah nggak ada, gitu loh. Terus mau gimana lagi? Itu kan darurat namanya. Bukan karena kesengajaan, bukan karena keteledoran, maka dia tidak berdosa karenanya. Nah, maka oleh karena itu saya himbau di masa-masa sulit seperti sekarang ini, ayo, ini kesempatan bagi kita yang mempunyai kelebihan, bantu kepada yang membutuhkan. Dan sementara yang tidak berlebihan, hendaknya bertahanlah gitu, ya. Hidup hemat, kemudian apa yang dia punya, misalnya tidak ada lagi uang di saldonya, ya kita jual aset dan sebagainya. Usahakan untuk kita jangan sampai kita minta-minta gitu ya, jangan kita minta-minta, tetap kita itu menjadi seorang yang aziz, afif ya, tidak merendahkan diri gitu. Karena afhasul halal as-su'al, kata Nabi SAW. Paling jeleknya sesuatu yang dihalalkan itu adalah minta-minta gitu. Nah, jangan, semoga kita tidak sampai ke batas yang semacam itu. Kita berusaha. Apa yang bisa kita lakukan selama kita itu di rumah yang bisa menghasilkan itu apa gitu. Nah, kalau terpaksa ya pinjam ya. Jangan sampai kita meminta gitu. Jangan sampai kita menjadi beban, karena orang dengan Allah itu beda. Kalau orang itu kalau diminta sekali, dua kali mungkin dikasih, tapi 3 kali maka dia akan lain kepada kita ya. Kabar paling dari kita, tidak suka kepada kita. Bahkan Nabi SAW memberikan kabar gembira dan memberikan sebuah kaidah ya dalam kehidupan ini, di mana Nabi SAW bersabda, izhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah kamu dengan yang ada di tangan manusia, pasti kamu dicintai, disenangi sama orang itu. Nah, dari kalau kamu keadaannya itu memposisikan diri selalu minta, perlu, butuh kepada orang tersebut, maka pasti orang itu suatu waktu nanti akan kecewa, akan bosan kepada orang itu. Nah, itu sudah kaidah, sifatnya manusia seperti itu. Nah, makanya kita hendaknya mempunyai sifat qanaah. Ini ada ujian bagi kita sama-sama ya, ujian bagi yang kaya, ujian bagi yang miskin, ujian bagi alim, ujian bagi dai. Ini semuanya rata, semuanya kena semuanya gitu. Nah, tapi sebaik-baik hamba di saat apapun, terutama di saat yang seperti sekarang ini, adalah sabar dan bersyukur ya. Karena walaupun kayak gimana keadaan kita, sepahit apapun, tetap kita itu berada di dalam maqam syukur harusnya. Nah, karena kita masih diberikan nikmat sehat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mempunyai pada hari itu makanan untuk dimakan cukup untuk sehari itu aja, dan dia ada suatu naungan yang bisa menaunginya daripada matahari ya, dan hujan, lalu dia memandang badannya itu sehat, maka dia itu seakan-akan dunia dan isinya itu sudah diberikan oleh Allah Ta'ala, dianugerahkan Allah Ta'ala untuknya. Nah, jadi artinya orang semacam itu patut bersyukur. Apalagi masih ada yang kita makan sampai sebulan ke depan, 2 bulan ke depan. Nah, itu harusnya bersyukur pada Allah Ta'ala. Nah, inilah saatnya untuk kita itu meyakini pada Allah Ta'ala bahwasanya memberikan rezeki itu bukan kerjaan, bukan gaji ya, tapi yang memberikan rezeki itu adalah Allah zat yang profesional. Allah Ta'ala itu bukan hanya menciptakan, tapi juga bertanggung jawab dengan ciptaannya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang pun yang melata di muka bumi kecuali pasti Allah yang menanggung rezekinya. Dalam keadaan apapun, jadi sebutkan di situ. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan apapun, tetap Allah yang akan memberikan rezekinya itu. Semua, bukan cuma manusia. Binatang yang melata, binatang yang semuanya itu Allah Ta'ala yang memberikan rezeki semuanya. Jadi inilah saatnya untuk kita menguji keimanan kita. Kita harus beriman pada Allah Ta'ala. Jangan kita itu menoleh malu kepada Allah Ta'ala. Selama ini kita diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, lalu sekarang seakan-akan sepi, ini semuanya sepi. Ya, jangan usah nyalakan pemerintah, jangan usah nyalakan atasan kita, nggak usah, ini sudah keadaan kita bersama-sama. Ya, kita harus maklumi dan kita harus hadapi dengan kesabaran dan banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga Allah Ta'ala cepat
menuntaskanlah, menyelesaikan dan tidak mewabah yang namanya virus corona, cepat mampus, cepat mati semuanya dan tidak menyebar, tidak menular pada masyarakat kita khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.